Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisri Andini, mahasiswa alih jenjang D4 TLM. Saat ini saya sedang berada di salah satu konservasi alam yang ada di Kalimantan Timur. Lebih tepatnya adalah Pulau Orangutan. Saat ini saya sedang bersama salah satu pekerja yang ada di kawasan Bos. Dengan Mbak siapa, Mbak? Saya Aluna Sagita Nenggolan, biasanya dipanggil Alun atau Luna. Saya di sini sebagai koordinator perawatan satwa orangutan. Oke, di sini Mbak Aluna sudah berapa lama bekerja di kawasan Bos? Kalau untuk di bosnya sendiri totalnya itu 1 tahun 7 bulan. 1 tahunnya itu saya bekerja di Pulau Pelepas Liaran di Morawahau di Juk KJ7, Pulau Juk KJ7. Terus untuk 7 bulannya itu saya di sini di Pusat Rehabilitasi dan Reintroduksi Orangutan. Oke, untuk pengalaman yang paling menarik nih yang Mbak Aluna dapatkan selama bekerja di kawasan Bos apa sih? Semuanya nih. Boleh yang menarik. Kalau untuk yang di pulau dulu mungkin karena baru pertama kali bekerja dengan orangutan, terus ya tantangannya adalah karena orangutan di sana itu namanya Desi, dia juga betina dan itu lumayan memacu adrenalin karena setiap kan kita monitoring tuh kayak. Terus kalau misalnya kita observasi Desi itu dia cenderung kebalik. Jadi dia yang observasi kita, terus dia suka mengejar. Jadi ya itu tantangan sih ya, salah satu tantangan. Di sini kita ada satu program sekolah hutan yang itu pengenalan alam kepada anak-anak dan saya waktu itu baru pertama datang langsung join sama teman-teman untuk nganterin anak-anak orangutan dari kandang ke sekolah. Terus di situ pertama kali bisa megang tangan orangutan dan di situ natap matanya lebih dekat lagi daripada waktu natap mata Desi dan itu nambah kecintaan saya kepada orangutan. Oke, kalau menurut Mbak Aluna sendiri apa sih upaya untuk mendukung dan melindungi kawasan konservasi alam itu? Ya pasti yang pertama karena kasus kita kenapa jumlah satwa yang dilindungi itu selalu berkurang ya karena adanya eksploitasi itu tadi. Entah itu ada perburuan atau entah itu ada perdagangan. Yang penting sebenarnya seharusnya masyarakat itu sadar kalau itu tuh nggak boleh dilakukan. Dengan kesadaran itu kan berarti mereka sudah punya upaya tuh untuk nggak ngelakuin itu. Jadi ya supaya satwa-satwa yang dilindungi tadi ini nggak terus berkurang keberadaannya di alam. Oke, mungkin bisa dikasih pesan untuk teman-teman atau masyarakat sekitar untuk ikut menjaga apa sih Mbak Aluna untuk pesan untuk mereka? Yang pertama ya mungkin yang pasti itu yang paling gampang ya diingat itu ya nggak buang sampah ya karena kan itu mencemari lingkungan banget dan kalau udah lingkungan tercemar ya kalau misalnya mereka sudah misalnya ada sampah di mana-mana nih bisa jadi mereka akan makan sampah karena ya udah itu yang mereka lihat dan mereka kan yang nggak sebanyak dulu ya makanan di alam itu ya karena adanya pembukaan lahan dan lain-lain jadi ya itu menjadi salah satu penyebab juga berkurangnya satwa terus mengurangi perburuan liar itu tadi karena sampai sekarang pun untuk daerah terdekat aja tuh masih banyak yang memburu satwa yang dilindungi entah itu dengan cara menembak atau dengan cara memberikan jerat ya itu sih yang paling krusial yang sebenarnya bisa banget dilakukan tapi mungkin masih agak susah dilakukan sama masyarakat. Oke, terima kasih buat Mbak Aluna atas wawancara singkatnya. Saat ini saya sedang bersama salah satu program manajer yang ada di kawasan Bos. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Dok. Aduh, nama saya Agus Irwanto. Jadi saya sekarang menjabat sebagai program manajer untuk bagian reintroduksi orangutan dan suaka beruang madu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Yang pertama, berapa sih jumlah orangutan yang dirawat di kawasan Bos ini dari awal terbentuknya Bos hingga tahun 2023 ini beserta proses rehabilitasinya mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja, Dok. Jadi kami berdiri sejak 1991 ya, 1991 awalnya di Wana Riset sana kalau tadi lewat. Jadi kalau sampai sekarang kita itu hampir 1.000 lebih yang sudah direhabilitasi. Jadi kami dulunya itu punya dua site pelepas liaran di Sungai Wen dan Gunung Beratus. Itu hampir kalau total sudah 500. Terus kita pindah ke sini ke Samboja. Di sini kami sekarang
itu ada 122 orang hutan yang lagi rehabilitasi ya Mbak. Terus kita juga sudah melepas liarkan sebanyak 127-an di Muara Waho. Jadi kalau di total ya hampir 1000 lah, 1000 sekian. Tuh. Kalau proses rehabilitasi atau reintroduksi, kita sebutnya reintroduksi, itu dari proses rescue, terus nanti rehabilitasinya sendiri sama rilis. Jadi kalau begitu orang hutan masuk datang ke sini, kita cek semuanya, jadi harus bebas dari TBC, hepatitis A, B, C, terus nanti soal tentang HIV bahkan sampai nanti tentang herpes, terus nanti dicek lagi tentang bagaimana dia karakternya, kan semua yang masuk ke sini kayak manusia aja, jadi yang masuk ke pusat rehab itu punya trauma masing-masing. Tentunya trauma utamanya adalah dia dipisahkan nih dari induk sejak dini. Karena kan kalau Mbak Andini baca-baca, induk orang hutan kalau dia liar ya, di liarnya itu mengasuh anaknya sampai 8 tahun. Jadi kalau trennya masyarakat atau masyarakat itu kan ngambil anaknya. Anaknya yang kurang dari 8 tahun, nah itu induknya untuk dapat satu anak, induknya harus dibunuh. Mau nggak mau. Bohong kalau masyarakat, oh Pak saya menemukan bayi orang hutan di kebun nggak ada induknya, nggak ada. Itu nggak ada cerita, pasti induknya dibunuh untuk dapat satu orang hutan. Nah, trauma tadi dibawa ke sini nih. Dibawa ke sini, jadi kita memulihkan mereka dari trauma itu. Makanya disebut pusat rehabilitasi karena pertama menyembuhkan trauma mereka, kehilangan induk, plus mengajari mereka gimana cara jadi orang hutan yang baik dan benar. Quote and quote orang hutan yang liar. Jadi di sini nanti setelah masuk kita karantina 2 bulan untuk make sure mereka sehat, terus evaluasi behavior, perilaku dan trauma seberapa besar, terus nanti masukkan ke sekolah hutan. Di sekolah hutan kurikulum basicnya atau utamanya hanya 3, gimana dia bisa manjat, bikin sarang dan cari pakan. Ini semuanya diajarkan oleh teknisi yang tadi dibawa oleh Mbak Aluna, dibawahi oleh Mbak Aluna terutama. Nah itu prosesnya dari pertama kali masuk sampai nanti lulus sekolah atau rehabnya itu rata-rata 8 tahun. Jadi cukup panjang untuk seorang orang hutan dan nanti bisa lulus. Setelah itu, setelah lulus dari sekolah hutan, kita akan tempatkan di namanya Pulau Pelepas Liaran. Itu SOP-nya atau kurikulumnya itu hanya 1 sampai 2 tahun. Tergantung dari individu orang hutannya. Kalau misalnya lebih kurang dari 1 tahun dia udah mampu, itu juga nantilah akan kita lepas liarkan. Begitu. Jadi prosesnya agak panjang ya, memang panjang. Setelah dari Pulau Pelepas Liaran, yang kurikulum yang akan kita bangun cuma adalah kemandirian. Di sini teman-teman teknisi atau perawatnya udah mulai jarang kasih misalnya perhatian, jarang dipanggil namanya, jarang manja-manja di sini. Karena kan kita siapkan untuk jadi orang hutan liar. Nanti setelah mereka siap, mereka tiap hari itu ada kayak rapotnya ya Mbak Andini. Jadi si A misalnya, si A ini bisa apa aja, progresnya berapa, udah kenal pohon pakan berapa banyak, manjatnya berapa tinggi, itu semuanya ada. Semua terdokumentasikan supaya yang kita lepas liarkan nanti orang hutannya itu siap dan memang benar-benar liar. Jadi setelah itu, setelah akan dilepas liarkan, kita make sure lagi kesehatannya. Jadi kesehatan tadi yang awal ada beberapa penyakit tadi akan dicek lagi untuk make sure yang kita lepaskan orang hutannya benar-benar sehat dan bebas dari penyakit. Setelah itu kita akan lepas liarkan, kita punya tempat pelepas liaran di Muara Waho. Kalau pakai jalan darat itu 12 jam dari sini Mbak Andini, jadi pakai mobil. Nanti di sana pun setelah lepas liar buka kandang, ada teman-teman yang mengamati atau mengobservasi perilaku mereka. Di sana nanti ada tim, kita sebut timnya adalah post release monitoring. Di sana mereka akan mencatat perilaku ini orang hutan tadi dari mereka bangun, tidur sampai nanti tidur lagi. Jadi ada observasinya. Kita kebetulan pakai observasinya timetable-nya 2 menit sekali. Jadi tiap 2 menit sekali si A tadi, orang hutan A tadi ngapain aja. Kalau udah nanti itu selama
SOP-nya adalah selama 2 tahun mereka harus diobservasi atau dipantau. Karena apa? Lagi-lagi ini adalah orangutan yang melalui proses rehabilitasi yang kurikulumnya diajarkan oleh manusia. Karena kan sekali lagi orangutan dekat dengan manusia, maksudnya kekerabatannya. Jadi mereka tidak bekerja dengan insting. Jadi kalau mereka tidak sama kayak manusia, tidak bekerja dengan insting. Jadi bekerjanya dengan otak, dengan cara berpikir. Kan kayak manusia kan, nggak mungkin kalau nyari misalnya lapar, nyari makan warung ini kan harus berpikir, oh buka Google. Ini sama kalau sama mereka tidak punya insting, nggak kayak kucing atau anjing atau beruang madu nanti yang pakai insting, murni pakai insting. Mereka harus berpikir. Nah itu setelah itu ya sudah mereka akan lepas liar. Kalau ada masalah misalnya sakit ataupun harus mendapat treatment, di sana juga ada dokter hewan yang standby di tempat liar. Begitu agak rumit ya, agak panjang. Jadi kalau satu orangutan perlu 8 tahun nanti rehabilitasi atau sekolahnya, belum nanti lepas liarnya. Begitu. Jadi untuk satu orangutan yang sampai lepas liar itu memang kalau kenyataannya adalah perlu komitmen yang tinggi, terus lagi-lagi dana yang cukup besar. Kalau Mbak Andini tahu, tiap orangutan di sini ini tiap sehari makannya 5 kilo buah plus sayur. Nah, kita lihat aja kalau buah itu 25.000 sekilo ya, tiap hari makannya segitu. Itu belum termasuk nanti kalau dia sakit, ongkos yang ngasih pakan, yang merawat. Begitu Mbak Andini. Semoga cukup jelas ya Mbak. Sangat jelas nih dok. Oke. Makasih ya dok. Ya. Itulah beberapa informasi yang bisa kita dapatkan mengenai orangutan. Semoga dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang orangutan, tumbuh juga rasa kepedulian kita terhadap lingkungan dan bisa ikut melestarikan tempat konservasi alam yang ada di tempat masing-masing. Oke, saya Anisri Andini. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.